Dibandingkan dengan Perang Dunia Kedua, kisah nyata dan sejarah Perang Dunia Pertama jarang diceritakan. Ini mungkin karena perang ini jarang disebut sebagai Perang Dunia Pertama, tetapi menggunakan nama lain. Misalnya, Amerika Serikat menyebut perang ini sebagai Perang Eropa, sementara sebagian besar negara lain menyebut perang ini Perang Besar atau Perang Besar untuk Peradaban. Perang Dunia Pertama tidak seperti Perang Dunia Kedua dan selanjutnya yang menggunakan berbagai teknologi senjata baru. Sebagian besar prajurit masih menggunakan teknik persembunyian dan serangan dari parit. Perang Dunia Pertama terjadi di Eropa sebelum menyebar ke daerah lain dan keterlibatan sekitar 70 juta tentara yang 60 juta diantaranya berasal dari Eropa. Statistik ini menjadikan perang ini sebagai salah satu perang terbesar dalam sejarah. Sementara itu, sekitar 9 juta tentara dan 7 juta warga sipil tewas dalam perang ini. Kali ini, kami ingin berbagi beberapa fakta sederhana dan menarik tentang Perang Dunia Pertama yang jarang dibicarakan. Check this out. Sebagai catatan, Perang Dunia Pertama berlangsung selama 4 tahun, dari 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini melibatkan negara-negara yang membentuk dua tim, yaitu Sekutu dan Blok Sentral. Aliansi Sekutu awalnya terdiri dari Inggris, Prancis, Belgia, dan Rusia sebelum bergabung dengan Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Sedangkan aliansi Blok Sentral terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria, dan Turki. Konflik awal meletus ketika pewaris tahta Austria-Hungaria dibunuh oleh seorang nasionalis Yugoslavia. Hal ini menyebabkan terjadinya beberapa krisis diplomatik yang dikenal sebagai krisis Juli, yang melibatkan negara-negara yang terlibat membentuk dua tim. Serangan dari Jerman ke Belgia menyebabkan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Saat itu, pemerintah Inggris dikatakan memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dan diharapkan bisa menang dengan mudah. Banyak pihak mengira jika perang yang dimulai pada musim panas akan berakhir dalam waktu 4 bulan, yaitu sebelum Natal. Tapi Perang Dunia Pertama berakhir 4 tahun kemudian, bukannya 4 bulan seperti yang diharapkan. Selain tentara, wartawan merupakan salah satu orang penting yang berperan dalam meliput situasi terkini di medan perang. Dalam perang apapun, kelompok jurnalis ini adalah pihak netral, di mana mereka tidak bisa dibunuh oleh pihak manapun. Tapi selama Perang Dunia Pertama, jurnalis dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara yang terlibat. Untuk mencegah penyebaran informasi selama Perang Dunia Pertama, pemerintah melarang wartawan pergi ke medan perang, dan jika tertangkap, mereka bisa dibunuh. Bagi pemerintah dari negara yang terlibat, mereka berpikir jika semua informasi yang dimuat di surat kabar secara tidak langsung bisa membantu musuh mengetahui keadaan tentara mereka yang sebenarnya. Selain itu, larangan ini juga untuk mencegah masyarakat mengetahui kebenaran yang terjadi sehingga membuat masyarakat panik. Dalam perang apapun, anak-anak umumnya dilarang berpartisipasi. Tapi statistik menunjukkan jika ada sekitar 250.000 anak yang bergabung dengan militer Inggris. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika perang akan pecah, Inggris mengadakan upacara besar-besaran untuk merekrut tentara baru. Hanya mereka yang berusia 18 tahun atau lebih yang diizinkan untuk bergabung dengan militer. Tapi tidak adanya akta kelahiran membuat banyak anak memalsukan usia mereka untuk bergabung dengan tentara. Selain dimotivasi oleh patriotisme, banyak dari anak-anak ini memutuskan untuk bergabung dengan perang untuk melarikan diri dari kehidupan mereka yang sulit. Ada juga anak yang mengganti namanya agar tidak ketahuan oleh orang tua dan pihak sekolah. Menurut catatan, Sidney Lewis adalah anak bungsu yang direkrut di mana dia baru berusia 12 tahun pada saat itu. Selama Perang Dunia Pertama, Inggris membutuhkan pasokan darah yang besar untuk mengobati tentara yang terluka di medan perang. Pada saat itu, darah akan ditransfer langsung dari satu prajurit ke prajurit yang lainnya. Seorang dokter dari tentara Amerika Serikat bernama Kapten Oswald kemudian mencetuskan ide untuk membuat bank darah. Untuk mencegah darah membeku, larutan natrium sitrat kemudian dicampur dengan darah yang disimpan dalam wadah khusus. Kemudian akan ditempatkan dalam kotak khusus yang diisi dengan es agar tidak rusak.
Setiap suplai darah bisa bertahan sampai 28 hari. Perang Dunia Pertama melihat penggunaan parit sebagai lokasi persembunyian dan penembakan sebagai strategi perang utama. Hal ini mengakibatkan tidak ada kemajuan yang berarti dari kedua belah pihak. Konon, 9 dari 10 tentara yang berada di parit ini selamat dari maut dibunuh oleh musuh. Sehingga penggunaan alat berat seperti tank sangat diperlukan. Sebelum pecahnya perang, beberapa proposal dan ide di Inggris, Prancis, dan Jerman untuk membangun tank ditolak. Jadi selama perang, Inggris dan Prancis diam-diam mengembangkan tank untuk mengalahkan musuh yang sulit dikalahkan karena keberadaan parit. Inggris adalah negara pertama yang membuat tank praktis di medan perang yang digunakan pada pertempuran Somme pada 15 September 1916. Pertempuran Somme adalah salah satu dari serangkaian pertempuran yang terjadi selama era Perang Dunia Pertama. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini silahkan tinggalkan like. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.